Kan saya belum terlalu kenal sekali ya, cuman ini kelihatannya sih baik ya, kelihatannya. Cuman kalau lihat kejadiannya sampai Vena begitu, itu mungkin beda lagi. Iya kan, kalau lihat dari baiknya dengan berkata hijrah, tentunya nggak sadis begitu anak orang loh. Saya aja nggak pernah mukul begitu, apalagi sampai berdarah-darah. Tapi ya sudah, mungkin ini jalan yang dimana udah terbuka. Sebetulnya berapa hari Omah ada merasakan, tapi Vena nggak cerita, menutupi. Tapi saya sebagai ibunya merasakan dia ada sesuatu, cuman saya nggak tahu apa. Cuman saya selalu bilang, kamu kok lesu, kamu kok nggak cerah, cuman itu. Tapi dia nggak ngomong, karena dia nggak mau saya khawatir. Itu juga ya sudah, mau bilang apa lagi ya. Itu sudah ditangani semua sama anak-anak, anaknya juga udah besar-besar. Ya sebetulnya beberapa bulan ini, cuman merasakan aja muka hati Vena, kan saya pasti merasakan. Ada yang beda sebelumnya. Beda dari sebelumnya, cuman dia nggak ngomong, baru bicara sama adiknya, sama papahnya yang kejadian sebenarnya. Ya nggak terima lah, ibu mana, iya kan? Ibu mana yang mau anaknya dibegitukan, diminta baik-baik bukan untuk disiksa. Kalau Oma, kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah, itu udah harus pisah. Mau tunggu apa lagi? Mau tersiksa, mau mati? Yang paling sakit hati mungkin orang tuanya ya. Gitu. Membesarkan dari bayi, membesarkan anak ini, mendidik semua. Kok tahu-tahu seperti itu? Harus kuat, Vena harus kuat. Gak anggap aja ini musibah, nanti pasti akan dapat yang baik. Udah, ini musibah yang saya juga sebagai ibu melihat. Menurut Vena dia baik. Saya ibu kepengen anaknya bahagia, itu aja. Saya nggak perlu sampaikan apa-apa lagi. Saya udah tahu jawabannya. Saya tidak perlu bicara apa lagi. Mudah-mudahan Vena sadar. Udah, papahnya juga sudah menentukan sikap. Wow, cantik banget sih make up itu sambil makan. Oh, is the best ya. Oh, makan malam ya. Wow, cantik banget. Untuk tidak dibikin panggung sekali lagi. Ya. Ulang tahun Yuk. Indonesia. 5 menit to on air teman-teman. Kalau kemudian respon dari Raffi menulis bahwa I love you dan lain sebagainya gitu ya, bisa jadi bahwa ada perasaan, misalnya waktu itu kita nggak tahu ya apa yang terjadi di rumah tangga mereka, apakah mereka berantem dulu segala macam. Dan buat saya ya sah-sah saja Raffi nulis kayak gitu, bisa jadi karena disuruh Nagitanya, bisa karena Raffinya. Menurut saya justru mereka ini orang yang paling paham tentang kemungkinan terjadinya hal seperti ini dan paling mungkin mengeksploitasi ini menjadi untuk kepentingan mereka. Mau Ayu Ting Tingnya, mau kemudian menurut saya justru kemungkinan mereka ini adalah orang yang paling bisa mengeksploitasi karena paham bahwa ini bisa jadi berita besar. Ingat bahwa buat di dunia entertainment, berita apakah itu negatif, positif atau apapun, itu adalah komoditas.
dan bisa dimanfaatkan, terbukti banyak yang komentar gitu, banyak yang kemudian jadi apa namanya bilang ini bilang itulah, dapat ide dari langit di kepalanya terus langsung pede bahwa itu suatu kebenaran. Kan artinya berita itu punya sebuah kekuatan yang bisa apa, menghasilkan cuan tentu saja. Buat siapa? Para pelakunya. Sebetulnya nggak harus anak ya. Kalau misalnya ceritanya misalnya grogi gitu ya, maka mau anak, mau temen, mau ibu, mau siapapun itu bisa dijadikan tameng, nggak harus anak. Jadi kan kalau kita bicara tentang kemungkinan, hipotesa kemungkinan gitu ya, kita kalau tanpa menuduh gitu misalnya, apakah mungkin kemudian Bilqis dijadikan tameng buat Ayu Ting Ting? Kita kan bilang ya bisa jadi, tapi apakah pasti itu satu-satunya kemungkinan? Jawabannya tidak gitu loh. Bisa jadi cuman dibawa-bawa aja gitu, diajak aja. Kayak saya. Saya sebagai anak kecil saya sudah asal lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak mau karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perempuan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapur pun saya bawa. Tapi saya nggak ingin di dapur saya yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami keadaan itu benar. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya. Karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat. Karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berdarah darah. Mungkin pada saat ini saya udah nggak selamat. Jadi di BAP Bu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Ini Klimaks dari semuanya. Sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah Untuk melakukan hubungan itu. suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek. Saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itu dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang, saya hanya cuma mau ini aja susah banget. Ya udah begitu memang. Hanya saya bilang, saya mau kerja, hanya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia meluk. Oke, saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja. Saya ya pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, bener nggak? Saya memang bisa, ini udah cukup, saya merasa ini udah cukup. Saya cuma fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Itu qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak-mbak bagian kebersihan. Situ dia kaget lihat saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada
WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat Febri, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet, dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan disitulah Ferry berhenti, nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti ya, live kan itu video call. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans ke dokter, tapi di sini saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar, begitu polisi datang, ditanya kembali, Pak Ferry ada apa ini? Dia masih bilang, bukan saya. Saya tidak tahu apa-apa di situ. Rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong. Dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus bisa, apapun itu, sesedih apapun, itu sudah jadi komitmen saya. Kenapa istri yang terakhir, bahagia, dia sempat tahu saya sebelumnya sebelum saya menikah, tetapi saya tidak pernah menangis karena saya merasa saya mencintai Ferry, aku adanya dia, dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari terakhir, dari istri yang terakhir, Yang keberapa tuh? ketiga, Yang ketiga, ya? dan dia memang menunjukkan kalau mungkin bisa dilihat dari beberapa tayangan bahwa memang perilaku kasar, verbal, membanting-banting barang, kemudian membanting istri dan anak. Tapi itu kalau buat saya sekarang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan keadilan. Saya akan terus berjuang karena saya tidak mau lagi kalau saya aja yang bekerja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.